Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat, para teman-teman senior, adik-adik, para kontributor LCF buku Impian untuk Nagari. Perkenalkan, Nambo Adnan Arafani, selaku salah seorang anak Nagari di Lolo. Mungkin ada sebagian kita yang sudah sering bertemu, ada yang lah akrab, tapi ada juga kemungkinan sebagian kita belum berjumpa, belum berkenalan. Ambo alamat di Pasar Lolo, suku Tianye, asal dari Lubuk Batu Kunyang, tapi orang tua tinggal di Pasar Lolo. Kemudian Ambo menikah ke Sanyamaka, suku Sikumbang. Nah, jadi dua kampung Lolo Cie, Sanyamaka Cie. Tapi kedua-duanya Solo. Tapi kepedulian Jonagari itu tidak boleh hilang, tidak boleh berkurang, walaupun kita punya domisili pun di Kota Padang. Itu perkenalan singkat ya bagi kawan-kawan yang belum belum saling berkenalan kita, dan kita berharap sebenarnya bisa di dalam Zoom meeting atau media-media seperti itu bisa adakan pertemuan untuk membahas perkembangan tulisan awak. Namun kalau tidak memungkinkan, mungkin kita lebih seperti ini saja, awak pakai video penjelasan hal yang perlu dijelaskan agak mendalam itu pakai video. Kalau seandainya lah cukup dari yang di-share dalam grup, maka video ini mungkin tidak perlu ditonton. Tapi kalau teman kawan-kawan dan senior semuanya perlu gambaran lebih detail, nah mungkin videoku bisa membantu. Walaupun aku yakin yang ada dalam pikiran kawan-kawan sadonyo, para kontributor, itu sudah sangat siap untuk dituliskan. Cuma tekniknya saja, teknik menuliskan dari mana mulainya, apa yang akan ditulis, berapa banyaknya, dan segala macamnya. Nah, itu saja mungkin yang perlu kita saling berbagi biar jadi tulisan. Makanya kita berikan kerangka. Nah, mungkin langsung aja ya kawan-kawan semua biar panjang mana video kok. Kerangka aku dibuat untuk biar seragam gitu. Seragam semua tulisan kita dari segi urutan penjelasannya. Makanya ada 5 kerangka. Dan 5 kerangka aku pun menjadi apa ya? Menjadi metode penulisan awak dari memulainya. Nah, mulai dari perkenalan dari para kontributor tentang dirinya. Nah, yang pertama yaitu di situ awak tuliskan tentang identitas awak, pengalaman awak, background pendidikan, background kesibukan awak di kampung atau memang yang tinggal di rantau, apa kesibukannya, aktivitasnya. Boleh agak personal, misalnya suku, di daerah atau jorong yang asalnya di mana dulu SD boleh. Karena buku ini juga awak tujukan untuk legacy gitu ya, untuk menjadi peninggalan, menjadi sebuah warisan seperti itu. Kemudian di situ dituliskan juga bisa jadi keluarga gitu ya, orang tua, mamaknya gitu kan, yang bisa jadi itu nanti dibaca oleh orang-orang, sebentar kawan-kawan ya, dibaca oleh orang-orang yang baru tahu kiranya kok kemenakannya gitu misalnya nanti, karena salah satu sasaran kita nanti buku kok dibaca oleh para perantau, salah satunya perantau yang peduli bahwasanya oh anak nagari ada menulis seperti itu, orang kampung awak ada yang menulis, dan tulisan itu berkaitan dengan kepeduliannya dengan kampung, sehingga dituliskan itu ide-ide tentang kampung, dan orang-orang ini kok perlu di garis bawahi siapa mereka itu. Makanya perlu pertama itu awak jelasin tentang background penulis, bidang yang digeluti, hobinya bisa jadi, karena bisa jadi yang ditulis kok bukan bidang ilmunya, mungkin yang enggak SMA, enggak kuliah, tapi dia punya satu bidang yang dia dalami dan itu yang bisa diceritakan. Nah, jadi penulis gitu, walaupun jumlahnya enggak lebih dari 20, kalau tulisannya mendalam, insya Allah kok sangat konstruktif, sangat membantu nanti. Apalagi nanti setelah itu kita bisa mengembangkan lagi tulisan kita kok. Baik, selanjutnya itu ibaratnya lembar pertama atau mungkin 2 paragraf pertama. 2 paragraf berikutnya atau 3 atau 4 atau halaman-halaman berikutnya kita bisa jelaskan mengenai kontribusi yang telah dan sedang dilakukan untuk Nagari Lolo.
Jadi kontribusi itu sampai hal-hal yang kecil-kecil. Mungkin ada adik-adik yang menjadi panitia pesantren Ramadan, jadi panitia lomba-lomba, panitia MTQ di kampungnya, di jorongnya, di musola, di suraunya. Kemudian kegiatan bersifat kepemudaan, olahraga, bersifat keagamaan, semuanya, apapun itu. Atau memangnya tidak ada kegiatan seperti itu, hanya menggaleh misalnya. Tuliskan apa dari kegiatan ekonomi itu ada tidak kira-kira dia berikan kontribusi di kampung untuk daerah Wak. Gitu. Jelaskan apa saja hal-hal yang positif yang penulis pernah dan sedang lakukan. Hal positif. Skalanya mungkin kecil, tapi dituliskan di situ. Jelaskan kepada pembaca. Kemudian yang ketiga, di dalam poin ketiga, mungkin di paragraf-paragraf selanjutnya, deskripsikan atau gambarkan mimpi penulis tentang Nagari Lolo 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 25 tahun ke depan. Jadi ada hubungannya dengan bonus demografi kok kawan-kawan. Bonus demografi itu kan Indonesia pada tahun 2005 itu memiliki anak muda dan para individu produktif gitu ya, orang-orang yang bisa sedang siap bekerja paling banyak pada tahun itu. Dan itu diantaranya kita yang sedang muda gini lah gitu kan. Pada tahun itu kita masih produktif insya Allah. Jadi gambarkan tahun 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 25 tahun ke depan di 2045 itu kira-kira yang menjadi impian awak, gambaran yang terjadi pada tahun itu. Gambaran yang sedang gambaran yang ada pada saat itu. Apa hal-hal penting yang terjadi pada saat itu, seperti apa Nagari Lolo, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang Nagari Lolo, apa yang ada di kampung kita itu. Nah, itu semuanya dideskripsikan menurut mimpi kita masing-masing. Karena mimpi udah beda. Mungkin mimpinya di bidang ekonomi, ada mimpinya di bidang teknologi, ada mimpinya di bidang pendidikan, di bidang pemuda, olahraga, agama. Jadi mimpi awak itu jelaskan. Kalau memang kita punya mimpi yang sangat kompleks, maka itu lebih bagus. Mungkin kita dalam impian itu ada berkaitan dengan kondisi keberagamaan, kondisi ekonomi, jelaskan. Jadi kita mungkin akan menghasilkan impian-impian yang berbeda dan bukan sepertinya memang akan berbeda nampaknya nanti akan kita tulis. Dan itu yang dituliskan dalam 2-3 paragraf selanjutnya atau halaman-halaman selanjutnya. Nah, selanjutnya sanak sadonya bagian kampe bagian kampe kok detailkan peran apa yang akan penulis mainkan pada tahun-tahun itu. Jadi 5, 10, 25 tahun ke depan itu peran kita dalam mimpi itu apa? Sebagai siapa kita di situ? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita persembahkan? Apa yang kita berikan? Apa yang kita lakukan? Sebagai siapa? Sebagai melakukan apa? Gitu. Di mana kita saat itu, mungkin kita bercita-cita kita tidak di kampung, tapi apa yang kita lakukan itu kita tuliskan untuk mewujudkan mimpi kita itu. Jadi perannya lebih ke diri pribadi awak sebagai penulis, sebagai kontributor. Jadi setelah itu digambarkan, yang kelima, jabarkan cara penulis dalam mewujudkan mimpi tersebut. Cara. Nah, jadi di nomor 5 kok awak mengelaborasi atau mendalami atau lebih menguraikan yang nomor sampai mimpi awak itu diuraikan cara bahas supaya itu terwujud. Mimpi awak di nomor 3 dan peran awak di nomor sampai langkah-langkahnya itu coba awak gambarkan. Dan dalam hal itu ditekankan adalah bayangkan kalau seandainya awak dapat dukungan dana yang tidak terbatas sehingga apapun yang kita buat ada yang akan bantu, apapun yang akan kita lakukan ada yang akan dukung. Nah, jadi buat saja tanpa mengambil kira, orang Malaysia kan, tak ambil kira, tanpa memperhitungkan dananya. Yang penting itu yang kamu lakukan, itu yang harusnya terjadi nanti. Nah, itu peran ambo, itu yang harus dilakukan step by step, langkah demi langkah. Nah, itu yang disebut dengan jabarkan caranya. Jadi caranya, metodologinya, langkah-langkahnya ada di nomor 5 ini. Nah, jadi 5 itu saja, sanak sadonya. 5 hal yang kita tulis ini, 5 hal yang kita tulis ini menjadi sebuah tulisan masing-masing kita.
Nah, temanya nanti akan kita lihat setelah tulisan itu ada. Bisa jadi temanya ada kelompok tema ekonomi, tema pendidikan, tema agama, dan seterusnya. Atau memang berdasarkan pribadi aja nanti. Mimpi seorang Edrian, gitu kan. Edri ya, mimpi seorang Dovi. Seperti itu. Dovi sebagai orang sosiologi, Ed sebagai seorang pengusaha misalnya. Beda-beda, kita akan punya mimpi yang berbeda-beda dan cara yang mewujudkannya pun berbeda-beda, sehingga itu menjadi tulisan yang kaya, yang punya perspektif yang berbeda-beda. Baik, nah itu kira-kira gambarannya, sanak sadonya, mudah-mudahan dapat menjadikan gambaran bagi kita, dan kita niatkan ikut ikhlas untuk nagari, jangan ada niat-niat yang lain. Kita berharap itu jadi kontribusi kita dan bermanfaat nanti siapapun yang mengambil manfaatnya. Setidaknya anak cucu kita mencari, oh dulu ayah awak, engku awak peduli je nagari ko tulisannya. Nah, setidaknya itu. Nah, tapi kalau Allah berkehendak bisa jadi apa yang kita tuliskan itu lebih dari itu yang terjadi. Bisa jadi menjadi acuan pembangunan nagari. Apakah memang kita betul-betul dipakai ilmu, waktu, tenaga kita untuk melakukan itu. Bisa jadi kita digait atau dipercaya oleh pihak lain untuk melakukan itu di kampung kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita ikhlaskan niatnya untuk membangun negeri. Baik, itu saja. Kita boleh diskusikan dalam bentuk kontributor. Bagi kawan-kawan yang mungkin nonton videoku dan belum ikut menjadi kontributor, silahkan hubungi saja ketua Bisa Putra ya, atau kita pelaksana wakini Sefni dengan Anggia, mungkin bergabung dalam grup nantinya. Dan tulisannya akan kita satukan dalam satu buku impian untuk negeri itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.